Jadi dalam rancangan struktur gitu kan, ya menjadi parameter kita kekuatan kan terhadap beban yang bekerja gitu ya. Maka yang akan kita coba lihat beberapa jenis beban gitu ya. Structural loads and loading system ya. Beban struktur dan sistem pembebanan. Dan tipe-tipe dari beban struktur ya. Civil engineering structure are designed to sustain various type of load and possible combination of load that could act on them during their lifetime. Accurate estimation of the magnitude of this load is a very important aspect of the structural analysis process gitu ya. Jadi apa namanya, intinya lah kita akan merancang struktur gitu, terhadap berbagai macam beban ya, dan kombinasi yang mungkin terjadi. Artinya ada beban apa dan beban apa, mungkin ada beberapa lebih jenis beban yang bisa muncul bersamaan atau tidak gitu kan. Ini bilang during their lifetime, artinya sepanjang fungsi bangunannya. Accurate estimation of the magnitude, artinya kan estimasi yang tepat lah gitu ya terhadap besarnya bebanan, itu penting berkaitan dengan apa namanya, kekuatan dan keekonomisan. Artinya kalau estimasi atau beban kita terlalu rendah, ternyata beban yang bekerja lebih besar dari beban yang kita estimasi, maka bangunan kita berisiko mengalami kegagalan. Atau sebaliknya, estimasinya terlalu besar, estimasi beban kita terlalu besar, maka struktur kita terlalu kokoh gitu ya, terlalu kokoh dalam artian bahkan berlebihan gitu, berlebihan menjadi tidak ekonomis gitu. Nah, berkaitan dengan beban ini, apa namanya, yang variabel gitu ya, sangat berbeda-beda, maka banyak research report gitu, kemudian code gitu ya, atau peraturan gitu, itu yang menjadi rujukan kita gitu. Artinya kayak Indonesia kita punya SNI gitu, kalau ada Amerika punya pembebanan itu dari SC gitu ya, ASCE gitu, kemudian atau IBC gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya, rujukan kita dalam pembebanan. Secara umum gitu ya, structure can be broadly classified into 4 groups ya. Dead load, beban mati ya, live load, beban hidup ya, kemudian impact load, beban impact ya, kemudian environment ya, environmental load atau beban pengaruh lingkungan. Ini akan kita lihat beberapa dari grup beban ini. Pertama kita lihat dead loads dulu ya, beban mati ya. Nah, dead loads are structural loads of a constant magnitude over time ya. Jadi artinya beban mati ini ya segitulah, beban mati bangunan itu ya segitu, tidak idealnya tidak mengalami perubahan selama bangunan tidak berubah sebenarnya. Tapi kalau bangunannya berubah ya berubah juga beban matinya gitu ya. Termasuk di situ adalah berat sendiri ya, self weight ya, berat sendiri dari komponen struktur seperti dinding, ada plesteran, ada skat gitu ya, ada lantai, ada balok, ada kolom atau atap gitu, itu menjadi berat sendiri bangunan ya. Dinding, ada plesteran, ada sekat-sekat gitu, kemudian ada skat atau partisi gitu ya, ada lantai, ada balok, ada kolom ataupun atap, itu punya berat-berat sendiri gitu. Jadi semua komponen struktur itu punya berat sendiri gitu. Maka itu termasuk dalam kategori berat sendiri ya. This also include the load of fixture that are permanently attached to the structure. Artinya
ada sesuatu yang kita pasang secara permanen di struktur itu menjadi beban mati juga. Contohnya kita pasang plafon gitu. Kita pasang plafon itu masuk ke dalam beban mati gitu ya. Atau kita apa namanya? Kita kasih ada jalur listrik, elektrikal itu juga beban mati. Ada jalur-jalur AC, menjadi mechanical electrical biasanya di satu ya. Ada jalur AC, kemudian jalur apa namanya air kotor, air bersih itu dalam satu kesatuan MEP biasanya mechanical, electrical, and plumbing ya. Jadi ada electrical, ada listrik, jalur AC dan jalur air kotor, air bersih itu masuk ke dalam beban mati yang dia kan kalau kita bangunan berlantai, kalau kita perhatikan kalau Anda sering main-main di katakanlah mall gitu ya, atau apa yang bagian bawahnya terbuka, karena kan Anda lihat ada AC sentral yang tergantung gitu, saluran tergantung di plat lantai gitu kan. Itu menjadi beban mati. Ada jalur-jalur AC, jalur kabel listriknya gitu, itu menjadi saluran mekanik elektrikal. Itu juga masuk ke dalam beban mati. Ya. Prior to the analysis and design of structures, member are primarily sites based on architectural drawing ya, and other relevant documents. Which are determined using the information available in the most code and other civil engineering literature. Jadi untuk menghitung berat sendiri ini, ya kalau kita belum punya ukurannya kita nggak bisa hitung beratnya gitu. Bagaimana kita menghitung balok sementara ukurannya belum ada gitu. Maka proses itu namanya preliminary lah ya, preliminary design bahasa kita gitu ya, prelim gitu ya. Dalam preliminary design ini kita akan memperkirakan berapa ukuran kolom, berapa ukuran balok gitu ya. Kadang-kadang sih arsitek udah punya ancar-ancar juga, mereka bikin kolomnya sekian gitu. Dari penampakan arsitektur maunya kolom ukuran 70 misalnya. Kita mencoba itu sebagai bilangan prelim kita. Meskipun kadang-kadang apakah kebesaran atau kekecilan bisa kita modifikasi ulang gitu. Jadi kolom, balok, lantai itu semua kita prelim ya. Nah, mungkin minggu depan kita mencoba melihat preliminary design ini. Hari ini kita coba melihat yang pembebanan kombinasi aja dulu ya. Nah, kemudian recommended weight value of some commonly used material for thermal member present in table 1 ya. Jadi berat volume itu berapa sih gitu yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa misalnya tabel ini rujukannya balok beton bertulang di tanah konkrit itu kita bisa ambil 23,6 kilonewton per meter kubik gitu. Ini satuan US ya, ini satuan SI. Kadang-kadang ini kita bulatkan 24 gitu ya. Kemudian plain konkrit ya, beton polos ya, beton tak bertulangan. Kita ambil 22,6 atau kadang-kadang 22 juga ada yang ngambil segitu angkanya. Artinya ini kira-kira salah satu bentuk code yang kita pakai. Baja 77 kilonewton ya. Ada yang pakai 7,85 gitu. Asumsinya berat beton 7.850 kg per meter kubik gitu. Ya, dikali G, ada yang pakai G-nya 10, ada yang pakai G-nya 9,8. Kemudian aluminium ya 25,9. Apa mana? Bata gitu ya. Kayak apa namanya, kayak batako atau batu bata gitu. Kemudian masonry batu ya segitu. Kalau kayu misalnya kita bisa ambil 5,3 misalnya kayu. Ini kayunya kayu serum. Kalau engineer wood itu kayu rekayasa itu maksudnya kayu olahan gitu ya, kayu olahan seperti multiplex gitu. Itu masuk ke dalam kategori engineer wood ya.
Nah, ini kira-kira apa namanya berat volume atau berat satuan dari beberapa material yang bisa kita pergunakan, yang biasa kita pergunakan dalam bangunan gedung. Lebih lengkapnya ada di tabel yang di tentang di belakangan ya, di peraturannya. Ini kira-kira apa namanya untuk menghitung berat sendiri. Artinya kalau kita punya balok beton kita punya kolom, kalau ukurannya dimensinya 50 kali 50, tingginya 4 meter, bisa kita hitung 0,5 kali 0,5 kali 4 kali 23,6 gitu. Maka kita akan dapat berapa berat kolomnya gitu ya. Determination of the dead load due to structural member is an iterative process ya. Artinya proses iterasi gitu ya, proses berulang. During the design, member size and weight could change. And the process is repeat until final member size is obtained that could support the member's weight and superimpose load. Ya. Jadi kalau kita bikin balok misalnya, pertama kita desain baloknya 20 cm lebarnya, tingginya 40 cm. Dengan ukuran segitu kita bisa menghitung beban matinya. Kemudian kita hitung bidang momennya, analisis struktur, kemudian kemudian kita hitung tulangannya, ternyata baloknya kekecilan. Maka ukurannya kita perbesar jadi 525 jadi 2550 gitu misalnya. Dengan ukuran yang besar itu maka dead load-nya berubah lagi gitu. Maka analisis struktur ulang, bidang momennya berubah lagi, jadi desain tulangan lagi gitu. Sampai kita mendapatkan ukuran yang memadai gitu. Jadi jarang kita desain itu sekali jadi, itu jarang ya. Kita akan melakukan proses iterasi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Jadi kalau sudah bangunannya sudah beberapa lantai itu, kadang-kadang dibenerin di lantai 1, lantai 2 yang nggak benar kira-kira gitu. Oke, ini beban mati ya, selesai beban mati. Berikutnya adalah beban hidup ya. Beban hidup atau life load gitu ya. Movable ya, movable or temporarily attached to the structure ya. Jadi bisa ada dan bisa tiada gitu ya. Bisa ada dan tiada selama umur bangunan. Ya. Jadi beban-beban life load ini ya bisa adanya apa namanya peralatan gitu ya, peralatan di dalam gedung itu sendiri, furniture and equipment gitu, okupansi gitu, manusianya sendiri yang isi gedung itu sendiri gitu ya, ada impact gitu. Kira-kira beban-beban hidup yang mungkin terjadi. Nah untuk itu maka kita akan kesulitan kalau kita tidak ada code gitu. Maka kalau saya bikin katakanlah bikin rumah tinggal 2 lantai, itu berapa beban hidupnya? Apakah orang 1, apakah orang 10, apakah orang 100 akan ada di sebuah kamar? Kalau kita bikin kamar hotel misalnya, gitu. Apakah bebannya cuma untuk 2 orang, apakah untuk 4 orang, atau gimana itu kan menjadi pertanyaan. Apakah isinya boleh ada tempat tidur, boleh ada apa namanya lemari dan sebagainya, itu kan punya berat sendiri yang akan kadang ada, kadang tidak ada. Maka ditetapkan dalam code gitu ya, kembali peraturan. Nah dalam PowerPoint yang saya tampilkan ini sebagian bukan sebagian, ngambilnya dari ASCE 716 ya, ngambilnya dari ASCE 716 American Society of Civil Engineer ya. Ini katakanlah komisi 7 lah ya, ini tahun 2016 gitu. Jadi itu yang saya tampilkan di sini sebagai
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan beban. Dalam hal ini nanti di SNI kita apa namanya 27/2020 nanti belakangan ya. Artinya sekarang kita semua saya rujukkan ke AFCE 716. Oke. Nah, kan untuk beban hidup ini di tabel 431 ya, AFCE 716. Nah, kali ini minimum uniform ya. Minimum uniform and consistent floor life load. Ini minimum ya. Minimum itu kan berarti boleh aja lebih gitu, tapi tidak boleh kurang dari. Ya. Ya, di sini minimumnya kalau dalam satuan pound square foot kan 240. Kalau satuan kenyataan persegi misalnya 192. Private room ya. Kalau kita bikin apartemen, hotel gitu itu beban hidupnya 1,92 minimum. Kalau kita nggak mau pusing sama angka 1,92, kadang-kadang kita bulatin ke angka 2 gitu ya. 2 kN per meter persegi kan minimum gitu. Kalau kita ini misalnya residensial ya, rumah tinggal, apartemen dan hotel kan berkaitan dengan tempat tinggal. Ada yang tetap, ada yang tidak tetap gitu. Kemudian kalau kita bikin ini kamar-kamarnya ya, kalau kita bikin public roomnya gitu, kayak kita bikin lobby, kita bikin ada apa namanya ballroom gitu banyak hal itu udah masuk ke dalam yang 4,79 gitu. Jadi bisa saja kita membuat sebuah bangunan dalam satu lantai itu bebannya beda-beda sesuai sama fungsinya. Yang kamar beban kamar, yang apa namanya yang ruang publik ya ruang publik gitu. Bebanannya kan berbeda gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya kalau kita bikin rumah sakit misalnya gitu. Ya bikin rumah sakit. Maka kamar-kamar pasien bisa kita bebani dengan beban hidup 1,92 kN per meter persegi. Laboratorium dan ruang operasi itu 2,8 lebih berat gitu ya. Ini 1,9 2,8 karena ada peralatan-peralatan yang lebih banyak gitu. Maka dia kita bebani dengan 2,8. Koridor di atas lantai pertama gitu ya. Koridor pertama kita bebani dengan 3,8 kan lebih ramai lagi orang yang mengakses koridor itu bisa lebih berdesakan dibandingkan dengan orang yang ada di dalam kamar. Maka beban koridor itu lebih besar. Office ya, office building kalau kita bikin kantor ada lobby, first floor koridornya lebih besar lagi ya. Kemudian ruang kantornya agak besaran dikit 2,4 karena dia diasumsikan punya banyak peralatan. Ya. Nah ini kira-kira beberapa angka-angka ya minimum beban untuk beban hidup pada beberapa jenis bangunan itu. Yang terakhirnya ada sekolah misalnya classroomnya 1,9 sementara koridornya sebesar ya. Jadi ini kalau kita mau mendesain suatu bangunan kita harus lihat dulu fungsinya apa, gitu kan fungsinya apa baru kita bisa melihat beban hidupnya.
Ya. Misalnya kalau kita lihat gambar ini misalnya, flow system, ada classroom, kita punya berat ya, kita punya berat beton, gitu ya. Kemudian kita punya balok-balok baja ke sana, kemudian apa namanya, berat baloknya 62 pound per feet ya, berat bening. Kemudian kita bisa menghitung dead load-nya yang diterima daripada balok-balok ini, berapa dead load-nya, kita juga bisa melihat berapa beban hidupnya. Berat sendiri dari si plat lantainya 12 ya, ini 4 pinnya, ini 4, ini bukan ini 4-nya. Artinya kalau kita punya balok ini yang tiadaan berarti kan separuh dari sini, separuh dari sana gitu. Nanti di terakhir kita lihat lagi namanya tributary area ya. Gitu. Maka 12 feet kali tebalnya 4 ya, kali tebalnya 4 itu berarti 4 per 12 feet. Kemudian kali berat volumenya di sini 150. Maka si plat lantai punya berat segitu. Baloknya sendiri punya berat segini. Ya, maka beban matinya adalah ini ditambah ini. Kalau kita bilang beban hidup untuk classroom, kita lihat di sini classroom 40. Maka beban hidup pada classroom untuk selebar ini adalah 40 kali 12 begitu. Kalau kita totalkan beban mati dan beban hidup udah jadi segitu. Nah, ini kira-kira apa namanya, contoh sederhana bagaimana kita melihat beban baru cuma kelihatan berat sendiri ya, ini berat sendiri ya. Ini baru cerita tentang berat sendiri, ada plat lantai, ada si balok, kan ada beban hidup di atasnya. Kita belum cerita masih apa namanya, mengabaikan ini gitu ya. Dead load yang oleh sesuatu yang kita pasang di situ gitu. Maka kalau kita bikin apa namanya, sekolah itu di bawahnya di atas plafon itu ada saluran AC sentral misalnya, kemudian ada sistem pemadam kebakaran, ada sistem air kotor, air bersih, maka itu ada MEP-nya lagi di situ, berat mechanical electrical dan plumbing-nya. Oke ya, kira-kira ini kita melihat beban hidup dan beban mati. Kemudian ada beban impact ya, atau beban kejut lah kadang-kadang dibilangnya. Impact load are sudden or rapid load like structure of a relatively short period ya, of time compared with other structural load. The cause larger stress in structural member then is produced by gradually applied load of the same magnitude. Artinya pada sebuah gedung misalnya gitu ya, ada orang 100 yang diam gitu, atau ada seorang yang diam, maka bebannya setara dengan beban orang diam itu gitu. Tapi kalau orang yang diam itu kemudian dia melompat gitu, maka dia akan menyebabkan impact pada bangunan itu ya. Kira-kira gitu ya, akan jadi impact ya. Yang kalau paling mudahnya kalau kita lihat impact load-nya ya pada apa namanya, kendaraan pada jembatan gitu ya, atau kendaraan pada gedung parkir gitu kan. Kalau kita bikin gedung parkir kan kendaraannya moving gitu ya, maka ada impact proses naik turun di RAM-nya itu kan ada impact gitu. Kemudian getaran mesin ya, vibrating mesin kalau kita bikin apa namanya, ada lift gitu, kan ada mesinnya di atasnya itu gitu. Atau memang kita bikin pabrik gitu ya, gitu. Drop weight ya, berat yang terjatuh ini sama kayak orang lompat-lompat tadi, kayak kita bikin stadion gitu. Kalau kita bikin stadion ada supporter, kalau kita lihat supporter bola itu kan pada jingkrak kayak kalau udah ribuan yang jingkrak itu ya impactnya cukup besar gitu.
Nah, maka in practice ya, impact load I can consider equal to imposed load that are incremented by some percentage ya. Artinya kita kali menjadi angka persen aja lah gitu ya. Jadi kalau ada kita punya beban apa, impact-nya dikalikan dengan berapa persen gitu. Jadi terjadi pembesaran lah ya. Terjadi dinamik amplifikasi lah kalau kita di kuliah dinamika itu ada amplifikasi dinamiknya kira-kira gitu. Karena kalau kita lihat di tabel ASC 716-nya ya, elevator support ya, dudukan elevator kalau kita di mall ada elevator, kalau di hotel misalnya kita udah ambil 100% gitu. Ya, penggantung pada lantai atau balkon gitu. Bisa 33%. Crane ya, crane support girder ya. Jadi gelagar penahan kran gitu ya, kran ya. Seperti pada pabrik-pabrik umumnya. Itu juga ada faktor impact-nya, faktor pengalinya gitu ya. Jadi kalau bebannya 100, kalau beban kren itu misalnya 10 ton, maka beban impact-nya 10 kali 1,25 gitu. Karena ada peningkatan sebesar 25% gitu ya. Jadi ada faktor pengali seperti itu. Kalau kita bikin kren 100 ton, berarti 125 ton beban impact-nya. Jadi terjadi perbesaran beban, mungkin bilang ya. Ini ya, cause larger stress in structural member ya. Jadi dampak dari impact itu adalah cause larger stress in member dibandingin sama kalau dia kena pelan-pelan gitu ya. Kita jalan pelan-pelan sama kita jalan lompat itu akan membedakan efeknya dari cause larger stress itu. Maka ada faktor pengali sebagai mempengaruhi beban kejut itu gitu. Oke, kemudian yang lain adalah environment ya. Beban mati, beban hidup, beban impact, dan environment. Environment ini bisa banyak ya, beban pengaruh lingkungan itu bisa banyak. Ada hujan, kemudian ada angin, ada gempa gitu. Kalau di subtropis ada salju gitu ya. Kalau kita Indonesia tidak ada salju, kita paling hujan, angin, dan gempa misalnya gitu. Kalau kita yang di subtropis kan sudah ada beban salju sendiri gitu. Oke, kita lihat salah satu environment-nya adalah beban hujan ya. Rain loads are loads due to accumulated mass of water on rooftop during a rainstorm or major precipitation ya. Jadi akumulasi tergenangnya air pada atap ya. Pada atap selama hujan gitu, atau presipitasi. Bahasa hidrologinya ya, presipitasi ya. This process which is referred to as ponding, mostly occur in flat roof, and roof with pitch of less than 0.25 in per feet ya. Jadi kalau pitch-nya kemiringannya itu sangat datar gitu, sangat datar, maka dia akan lebih mudah tergenang gitu ya, tidak langsung mengalir. Kalau kita bikin atap kemiringan 30 derajat, bikin atap 20 derajat kan airnya langsung jatuh ngalir aja gitu. Dia tidak sempat tergenang, dia langsung mengalir gitu ya. Tapi kalau kita bikin yang atapnya cenderung pada datar, gitu, maka akan ada ponding gitu ya. Ponding in roof will occur when a runoff after precipitation is less than the amount of water retained on the roof ya. Ya artinya keluar semua masuknya tidak imbang, maka dia akan tergenang. Nah, akumulasi pada lantai yang datar ya, flat ya, atau low pitch tadi ini, low pitch ya, can create major structural load ya. Jadi bisa menyebabkan
pembebanan struktur yang cukup besar. Pada berat volume air kan kalau kita ingat lagi, berat volume air itu 10 kilonewton per meter kubik gitu ya. 10 kilonewton per meter kubik. Gitu. Artinya 1 senti aja, gitu. 1 senti aja itu udah 0,1 kilonewton gitu ya. 1 senti air aja sudah 0,1 kilonewton. Kira-kira gitu. Maka itu menjadi perhatian penting gitu ya. Kalau kita bikin atapnya datar. Sehingga it must be considered when design a building ya. Di peraturan yang lain, International Code Council require the roof parapet include primary and secondary drain ya. Jadi kalau kita apa namanya di ICC ya, International Code Council ini ada persyaratan lagi gitu yang require the roof parapet include primary and secondary drain. Kira-kira gini ya. Ini kalau apa namanya ikutin International Code Council, jadi ada ini langsung masuk, airnya masuk ke sini gitu ya. Kalau ini sedikit di atas artinya akan ada overflow lah gitu dia. Kalau sampai lebih dari itu maka ini akan ikutan bekerja gitu. Beban hujan ya. Nah di ICE section 83 ya, specify the following equation for the computation of rain load on the undeflected roof in the event that primary drain is blocked ya. Jadi satuannya dibilang R-nya 0,0098 ds plus dh. Ya, R itu satuannya kilonewton per meter persegi, dimana ds depth of water on undeflected roof. Ya. dh-nya additional depth of water on the undeflected roof above the inlet. Kalau kita hitung flow rate-nya, laju alirannya ya, flow rate-nya galon per menit. Kita hitung debitnya lah gitu ya. Kita hitung Q-nya menjadi 0,0104 kali A kali I ya. Satunya galon per menit ya. I turf area in square feet drain by drainage system. Sementara I-nya itu apa namanya intensitas hujan ya. Intensitas hujan harian. Kita masih jarang ya, masih jarang memperhitungkan ini memang ya kalau kita tidak membuat atapnya datar, kalau kita bikin atapnya datar ya kita harus perhitungkan ini. Kemudian itu environment yang pertama ya, hujan. Yang lainnya adalah angin ya, wind load. Wind load up pressure extracted by wind flow ya, adanya arus angin ya. Wind force have been the cause of many surface fires and story especially in coastal region. Kita memang serba care sama angin ini gitu ya. Kita jarang sebenarnya kita sering mendengar kejadian ada angin gitu ya, angin
bangunan rusak karena angin gitu. Itu biasanya yang kena angin gitu adalah bangunan yang apa namanya ya, non engineer lah gitu ya, artinya memang bangunan yang dibikin-bikin gitu aja gitu. Itu yang sering kita ada atapnya terbang gitu, itu sering eh, sering kasus gitu ya. Di dekat kompleks saya sini ada sekolah, dulu ada sekolah SMP di pinggir jalan besar, itu atapnya hampir 20 kali 10 meter terbang ke jalan ya. Lepas itu semua atap sama rangka-rangka bajanya lepas semua ke jalan, kena kabel listrik sampai mati listrik satu kecamatan gitu. Itu eh, salah satu bentuk dari apa namanya structural failure ya, kegagalan pada struktur akibat perubahan angin gitu. Tapi kalau pada strukturnya sendiri, gitu, karena kita biasanya masih banyak bangunan rendah, memang dampaknya tidak begitu terlihat gitu ya. Maka yang sering terjadi lah pada atap misalnya, kemudian pada cladding gitu ya, pada apa namanya eh, dinding-dindingnya itu gitu. Ini yang menjadi sorotan dalam beban angin. Jadi kalau kita bicara bangunan tinggi, gitu, bangunan tinggi dan di daerah pantai gitu ya, maka beban angin dan beban struktur juga sama yang seperti yang kita bahas pada pertemuan kedua dan ketiga gitu ya. Pengaruh angin pada bangunan gedung gitu. Nah, kemudian the speed and direction of wind flow varies ya, bervariasi secara terus menerus, making it difficult to predict the exact result applied by wind on the existing structure. Ya semuanya juga berkaitan dengan alam, kita nggak bisa hitung dengan pasti gitu ya. Tapi artinya kita bisa melakukan estimasi, kemudian pendekatan gitu sebagai angka yang bisa kita pakai berdasarkan pengalaman yang terjadi. Gitu. This explain the reason for the considerable research effort ya on the effect and estimation of wind forces. Nah, kita peraturan pembebanan angin kita yang sekarang ini kan kita merujuknya ke ASC 716 tadi gitu ya. Tapi memang untuk Indonesia kita belum punya peta angin gitu ya. Wind map Indonesia ini belum ada. Kalau peta gempa Indonesia kan sudah ada gitu. Nah ini yang mungkin kita repot gitu dalam desain angin pada desain beban angin. Paling kita sedangkan menggunakan beban angin minimum gitu, atau kita tahu jadi beban desain kecepatan angin minimum daerah suatu tempat gitu ya. Itu yang menjadi perujukan karena memang kita belum punya peta gempanya. Mungkin dalam waktu ke depan akan ada peta gempanya gitu ya, tapi peta anginnya ya, tapi untuk saat ini kita Indonesia belum punya gitu. Nah ini ASCE karena untuk di Amerika mereka punya peta anginnya gitu ya, tapi metode ASCE itu kita pakai di SNI gitu ya. Kita pakai di SNI tapi petanya kita belum belum punya. Nah kira-kira oke, kira-kira distribusi pemanasan angin pada struktur ya. Kalau kita lihat ini bekerja pada bangunan tinggi ya, bekerja pada dinding dan bekerja pada atap misalnya. Di dinding ada angin ke arah sana misalnya ini, pasang ini. Nah, tapi di sebelah sananya juga ada efek angin gitu ya. Kalau kita lihat dari potongan inilah ya, denahnya seperti inilah. Ada angin datang dari sana, yang di sana seolah-olah terhisap ke sana dan terhisap ke sana gitu. Maka kadang-kadang ini kita bilangnya angin datang, angin pergi gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya. Ada yang bilang angin tekan, angin hisap, gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya bahasanya. Artinya dia dari muka yang sebelah sini anginnya datang, tapi muka yang sana juga terhisap. Gitu. Itulah kenapa kok atap bisa terbang gitu ya, bisa lepas karena sebenarnya dia terhisap ke atas gitu. Kalau kita lihat gambar yang ini, angin itu mungkin akan ke sana gitu. Atau kalau dia cukup landai malah akan ketarik ke sana gitu. Ini dari sisi sana jelas keangkat gitu. Sehingga
banyak kasus atap terbang gitu, karena memang efek dari angin yang kena atapnya menyebabkan dia cenderung kepada terangkat gitu, apalagi kalau sudutnya landai. Ya, maka atap itu, kasus pada atap adalah atap justru terbang gitu, bukan semakin tertekan gitu. Kalau dinding ini semakin tertekan, maka dia akan goyang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Tapi kalau pada atap, dia akibat tekanan pada suatu arah, dia pada arah yang lain akan terhisap, dan pada arah ini pun ini gambar panahnya bolak-balik ya, artinya dia mungkin saja tertekan, mungkin saja terhisap ke sana gitu. Tapi kalau di arah angin perginya, dia terhisap gitu ya. Ini perilaku unik dari angin gitu ya. Nah, maka dalam pembuahan angin ini berdasarkan pada prinsip Bernoulli ya, the relationship between dynamic and pressure and wind velocity can be expressed as the following ya. Jadi Q-nya itu kita nyatakan sebagai setengah rho kali V kuadrat ya. Di mana Q adalah dynamic wind pressure ya. Satuannya square foot, kemudian rho-nya mass density ini dari udara ya. Dapat massa dari udara, dan V-nya adalah wind velocity dalam satuan mil per jam. Nah, ini basic wind speed